yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap hambanya. Wa yaskhatu lakum salasa. Allah benci kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Seseorang yang berbicara begini dan begini tentang agama, maka tidak boleh seseorang berbicara tentang agama kecuali dia mengetahui tentang dalilnya. Dan kemudian yang kedua, wa kasratus su'al. Orang yang banyak bertanya. Kemudian yang ketiga, Allah akan membenci kepada seorang hamba idha'atul mal. Banyak menyimpan harta. Kapitalis, mereka mengatakan dengan menabung kita akan menjadi kaya. Ini orang-orang kapitalis. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah tidak demikian. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat al-malu bis-shadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Semakin banyak orang berinfak di jalan Allah, semakin Allah akan memberikan kepada mereka berlipat-lipat di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Saudaraku sekalian kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah senantiasa kuatkan hati kita di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Karena tidak ada yang dapat membuat hati seseorang istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kecuali Allah Jalla wa Ala. Maka hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita berharap dan hanya kepada Allah kita bertawakal terhadap apa-apa yang akan terjadi kepada kita di dunia ini dan balasan Allah Jalla wa Ala nanti di yaumil qiyamah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dan bertakwa sampai datangnya kepada kita kematian. Karena sungguh kematian ini adalah merupakan qiyamatus sughra, yaitu kiamat yang kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum faqad qamat lahu qiyamatuh." Apabila seseorang di antara kalian itu mati, maka sudah ditegakkan baginya adalah kiamat. Maka kita harus mempersiapkan diri agar kita mati berada di dalam keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita ini mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakni bertauhid kepada Allah, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, menyempurnakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berlepas diri daripada perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Ini adalah merupakan inti daripada ajaran Islam yang harus benar-benar difahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang kita cari kecuali keridhaan Allah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyardah. Sesungguhnya ridha Allah dan Rasulnya yang kita cari. Dan tidak pantas bagi seorang manusia yang hidup di muka bumi ini lebih mencari ridha selain daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dengan kemarahan Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna min du'fi yaqinika an turdiyan nasu bi sukhtillah."
salah satu lemahnya keyakinan dan keimanan seseorang adalah mereka lebih mencari ridhonya manusia dengan kemarahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena manusia di muka bumi ini selalu mendapatkan fitnah yang berat. Fitnah atas keimanannya. Yang kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya fitnah itu akan datang kepada umat ini seperti tikar yang selalu tergulung-gulung. Ada seseorang yang hatinya disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak tergerus oleh fitnah. Dan juga ada hatinya yang pada akhirnya mereka mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya. Begitu juga fitnah-fitnah syubhat dalam agamanya. Maka sehingga hati mereka menjadi kotor dan rusak. Yang kata Nabi SAW, fitnah ini bahayanya apabila seseorang itu bertemu pagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sorenya dia menjadi kafir kepada Allah. Begitu pula dia bertemu dengan sore hari dalam keadaan beriman kepada Allah, lalu paginya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melewati masa-masa malamnya dan masa-masa siangnya fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dia tidak mampu menjalankannya. Maka ada beberapa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi SAW beliau bersabda, "Innallaha yardha lakum salasa wa yaskhatu lakum salasa." Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan hadis ini dengan sesingkat-singkatnya dan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memahaminya. Apa yang Allah ridhai kepada kita? Yang pertama, innallaha yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Bahwa kita beribadah kepada Allah dengan benar dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena kita tahu bahwa perbuatan syirik adalah merupakan dosa yang paling besar, min akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa besar, dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti bagi para pelakunya adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik sekecil apapun. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan orang-orang yang beramal saleh lalu tersemat di dalam dirinya kesyirikan kepada Allah, ada keinginan, ada maksud dan tujuan dan niatan dari amal solehnya bukan karena Allah, bukan mencari wajahnya Allah, tetapi dia lebih mencari selain daripada wajah Allah, apakah itu makhluknya, dunia atau lain sebagainya, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan syirik ini kerap dilakukan oleh manusia, bahkan di zaman modern pada saat ini. Dan perbuatan syirik itu terjadi kepada seorang hamba akibat seorang hamba tidak memahami kaidah-kaidah ajaran tauhid di dalam agama dengan benar. Maka musibah terbesar kepada umat Islam ini adalah satu, apa kata Nabi? Yaitu adalah kebodohan. Ketika umat Islam sudah tidak memahami lagi tentang Allah Jalla wa'ala, mereka tidak mengenal hakikat Allah, af'alullah, iradah Allah dan lain sebagainya dalam semua perkara keimanan kepada Allah, maka mereka bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Seperti orang-orang yang bertabarruk, mencari keberkahan kepada tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengannya mereka menyandarkan bahwa selain daripada Allah itu bermanfaat untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menyangka kalau mereka hanya berdoa meminta kepada Allah, tidak cepat Allah mengabulkan. Lalu mereka menyebutkan nama-nama selain daripada nama Allah yang dalam pandangannya adalah orang-orang yang mulia yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang sudah meninggal dunia, dan dia bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini adalah perkara yang besar, perkara yang tidak diajarkan di dalam agama, sehingga ada nama selain daripada nama Allah yang mereka sebut di dalam doanya, di dalam isti'anahnya, di dalam istighosahnya, di dalam permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menginginkan dari setiap hamba beribadah kepadanya dan tidak pernah berbuat syirik. Apa makna daripada ibadah? At-ta'atu lillahi bi imtisali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Ibadah itu ketaatan kepada Allah dengan cara mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah yang benar. Lalu mereka bertauhid kepada Allah.
dan lurus hati mereka, hanya mencari wajah Allah. Adapun yang kedua, yang Allah ridhai dari setiap hambanya, wa an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah seseorang itu berpegang teguh kepada agama Allah dengan cara berjamaah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Al-jama'atul rahmah wal furqatu azab. Sesungguhnya jamaah itu adalah merupakan rahmat Allah, tempat Allah mengucurkan rahmat, kasih sayang di dalam hati sesama muslim, cinta dan kasih sayang yang tumbuh, yang dengannya seseorang itu hanya mencari ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hal hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka seseorang diharamkan di dalam Islam ini untuk berpecah belah, apalagi menjadikan agama ini terpecah belah dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat. Ketika seseorang itu berada di pinggir daripada api neraka jahanam, maka dengan ukhuwah Islamiyah, dengan persaudaraan ini, dengan jamaah, seseorang itu diselamatkan. Wa in kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah selamatkan mereka ketika berada di jurang api neraka jahanam. Dan kenapa umat Islam ini menjadi terpecah belah? Ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Abbas, "Lima takhtaliful ummah?" Kenapa umat Islam ini kok berpecah belah? Apa kata Ibnu Abbas? "Inna nuzzila ilaina al-Qur'an faqaranahu wa 'alimnahu fi ma nuzil." Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun kepada kami, kepada para sahabat, dan kami menyaksikan Al-Qur'an itu turun, fa'alimnahu fi ma nuzil, faqaranahu, kami membacanya, wa 'alimnahu, dan kami memahaminya sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Yakni tujuan apa Qur'an diturunkan, sahabat mengetahui, mengenal. Orang yang paling memahami tentang Al-Quran adalah para sahabat. Orang yang paling tahu tafsir Al-Quran adalah para sahabat. Dan orang yang paling pandai mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan adalah para sahabat. Maka mereka adalah as-sabiqun al-awwalun yang harus diikuti manhaj mereka. Maka kemudian beliau mengatakan, walakin yakunu ba'du aqwam. Akan tetapi permasalahan besarnya akan datang nanti satu masa, satu kaum yaqra'unal Qur'an walakin la ya'lamuna fi manuzil. Ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, mereka tidak tinggalkan Qur'annya. Mereka tidak singkirkan Qur'annya dari mereka, mereka baca, mereka hafal Qur'an itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Tirmizi, akan datang nanti satu kaum yang mana salat kalian wahai para sahabat tidak sehebat salat mereka. Salat kalian kalah dengan salatnya. Puasa kalian kalah dengan puasanya. Bacaan Al-Quran kalian kalah dengan bacaan Al-Qurannya. Bahkan mereka itu adalah orang yang memahami Al-Quran. Dan mereka menyangka Al-Quran itu bersama dengan mereka. Tetapi tidak. Karena mereka salah dalam memahami Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Datang satu kaum, mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengetahui untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hiya aqwam, sebagai petunjuk kepada semua manusia. Litahkuma bainan nasi bima araqallah, sebagai hukum-hukum syariat yang menentukan hukum perundang-undangan kepada manusia. Itu tujuan Quran diturunkan. Dalam permasalahan rumah tangga, permasalahan waris, permasalahan pekerjaan, permasalahan negara, semua permasalahan diatur oleh Al-Quranul Karim. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berselisih manusia tentang kebenarannya. Adapun selain daripada Quran, manusia banyak berselisih tentang kebenarannya. Maka hendaklah kita berjamaah, tidak berpecah belah, sehingga kita menganggap bahwa ada kelompok daripada kaum muslimin yang lain yang mereka sebenarnya hanif di dalam agama Allah ini, lalu kita anggap sebagai orang yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, Allah ridha kepada kita, wa antanasahu ma wallahu Allahu bihi amrakum. Hendaklah kita senantiasa memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, karena bagaimanapun baiknya seorang pemimpin adalah baiknya masyarakat. Buruknya seorang pemimpin adalah buruknya masyarakat. Maka wajar Al-Fudail ibnu Iyad ketika dia mengatakan, apabila aku memiliki satu doa, maka doa yang mustajabah ini aku akan berikan untuk kebaikan pemimpinku. Kenapa demikian? Ketika ditanya kepada beliau, rupanya apabila baiknya pemimpin maka umat ini akan baik. Buruknya pemimpin maka umat ini akan menjadi buruk. Dan apabila kita melihat sesuatu dari pemimpin kita, sesuatu yang tidak kita suka,
isbir. Kita bersabar. Idza kana min amirihi syai'un yakrahuhu falyasbir. Apabila kita melihat dari pemimpin kita satu keburukan, maka hendaklah kita bersabar. Berikan nasihat kepadanya dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Setelah Allah Subhanahu wa taala meridhai daripada perbuatan hambanya, yakni mereka beribadah tidak berbuat syirik, mereka mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berjamaah di atas kebenaran dan di atas kebaikan, lalu mereka pula adalah orang-orang yang saling menasihati satu dengan yang lainnya, maka ada 3 hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap hambanya. Wa yakhatu lakum salasa. Allah benci kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Seseorang yang berbicara begini dan begini tentang agama, maka tidak boleh seseorang berbicara tentang agama kecuali dia mengetahui tentang dalilnya. Maka kalau setiap orang-orang yang awam di pos kamling, di tongkrongan-tongkrongan mereka, di kafe-kafe berbicara tentang agama tanpa ada orang yang memahami tentang agama, lalu mereka bertanya kepada orang yang mungkin dituakan hanya sebagai tokoh saja tanpa mereka mengenal tentang dalil, maka mereka akan menjawab bukan dengan perkara-perkara agama. Dan ini menjadi kerusakan yang besar. Maka tidak boleh seseorang itu berbicara tentang agama kecuali dia mengenal dalil daripada agama yang telah diucapkan oleh dia. Dia berbicara tentang waris, dia berbicara tentang fikih, dia berbicara tentang syariat, dia berbicara tentang usuluddin, syariat. Dia harus mengetahui dulu tentang agama. Tidak boleh bersembarangan dalam mengeluarkan fatwa atau dalam menjawab pertanyaan. Dan kemudian yang kedua, wa kasratus su'al. Orang yang banyak bertanya. Sesuatu yang sudah jelas di dalam agama, tidak perlu kita banyak bertanya lagi. Kenapa sholat zuhur harus 4 waktu? Kenapa setiap Jumat harus sholat Jumat dan sholatnya hanya 2 rakaat saja? Kenapa kita harus melakukan qasar dalam perjalanan? Kenapa seorang wanita harus berjilbab dari ujung kepala sampai ujung kaki? Kenapa seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara tidak taat kepada suaminya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanya lagi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian itu bertanya sesuatu yang menyebabkan kalian menjadi susah. Susah pada akhirnya. Dan banyak pada saat ini orang yang bertanya untuk pembenaran kepada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bukan mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan. Diramulah sebuah pertanyaan yang mana nanti seorang ahlul ilmi, seorang ustadz akan menjawabnya itu dengan membenarkan apa yang mereka lakukan. Wal-iyadzu billah. Dan sekarang banyak praktek-praktek bisnis, praktek penipuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan syariah hanya dengan berdalil satu fatwa, padahal di dalamnya ada 1000 transaksi yang batil, tapi hanya ada 1 transaksi yang tidak batil. Mereka menganggap perusahaannya syariah. Na'udzubillah wal-iyadzubillah. Ini permasalahannya. Kemudian yang ketiga, Allah akan membenci kepada seorang hamba idha'atul mal. Banyak menyimpan harta. Kapitalis, mereka mengatakan dengan menabung kita akan menjadi kaya. Ini orang-orang kapitalis. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah tidak demikian. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat al-malu bis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Semakin banyak orang berinfak di jalan Allah, semakin Allah akan memberikan kepada mereka berlipat-lipat di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang diridhai oleh Allah dan menjauhi daripada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.